Bab 145. Om Presdir terpikat gadis miskin. Sebuah kamar besar dan bergaya barat modern. Bercat putih dan penuh dengan furnitur mahal. Karpet permadani yang cantik, lantai marmer putih mengkilat dan meja dandan dengan banyak set kosmetik dan skincare kelas dunia. Kasur besar yang empuk dengan bantal bulu angsa, seorang wanita cantik tidur lelap di atasnya dengan mata yang masih tertutup oleh kain, diikat oleh tambang dan mulut yang masih disumpal. Wanita itu adalah Dini. Tubuhnya yang idealis sangat cocok memakai gaun putih sedikit transparan dengan belahan paha terlihat. Tidak tahu sejak kapan dan siapa yang menggantikan pakaian Dini menjadi lebih seksi bukan stylenya. Bisbir mungil dan merah muda membuat dia seperti ratu yang sedang tidur di sebuah kastil besar. Tak menunggu lama, kedua mata Dini mulai bergerak. Membuka perlahan pandangan yang kabur, runyam dan masih gelap karena tertutup. Dini perlahan bangkit dan merasakan kepalanya yang sangat sakit. Dini sedikit linglung dan masih belum paham dengan apa yang sekarang dia lihat. Dini kira kini berada di sebuah kamar besar yang asing baginya. Ia masih bingung di mana sebenarnya ini. Tempat apa ini? Dini mencoba berdiri beranjak dari atas kasur walaupun dalam keadaan gelap. Sayangnya tubuh itu masih lemah dan terlalu lemah. Tubuhnya tersungkur ke bawah lantai. "Tuan." Lirih Dini dalam gumamnya memanggil suaminya yang terdengar tidak jelas dengan suara pelan dan serak. Tidak ada respon dari suaminya. Kemanakah suaminya pergi? Mencoba untuk menimbulkan suara. Namun, tetap saja ruangan itu tetap kosong dan sunyi. Dini dengan sekuat tenaga bangkit untuk berdiri. Sayang tubuhnya dibuat lumpuh. Tak ada cara lain, Dini mencoba untuk mengesot entah pergi kemana arahnya. Setelah mencoba beberapa jarak menggeserkan tubuhnya di atas lantai. Tiba-tiba tubuhnya tertahan dan tidak bisa bergerak. Seperti ada sesuatu yang menghalanginya. Dini mencoba untuk menggeserkan tubuhnya, namun badannya seperti ada yang mengikat. Dini lalu mulai tersadar dan merasakan. Di balik gaun putihnya yang panjang dan seksi, kakinya yang kecil itu ternyata sedang diikat oleh rantai. Bukan rantai biasa, sebuah rantai yang dikunci secara digital. Rantai itu diikatkan pada salah satu tiang kasur. Dini begitu terkejut dan tidak percaya akan yang dia rasakan saat ini. Apa yang sedang ia rasakan saja baginya adalah penjara, bagaimana jika dia bisa melihatnya? Kenapa tubuhnya harus dirantai seperti ini? Dini mulai menangis dan menjerit-jerit. Dia terlihat sangat takut dengan ruangan asing dan rantai di kakinya. "Tolong lepaskan aku. Tolong!" Teriaknya panik dalam hati, namun percuma karena tidak akan ada yang mendengar suaranya. Dini menangis kesetanan dan sejadi-jadinya, berharap ini hanyalah mimpi buruk. Sekeras apapun, Dini akhirnya menyerah. Tangis dan ketakutannya kini mulai reda. Matanya memerah dan sembab. Helaian rambut yang tadinya tergerai indah kini menjadi berantakan. Tubuhnya tergeletak lunglai. Tidak bisa berpikir dengan jernih, semua isi kepalanya kini kacau. Akhirnya, pintu kamar terbuka. Di sana, sosok seorang pria itu berjalan dengan langkah kaki yang menakutkan. Pria itu, dialah pelaku Koji yang telah menculik Dini saat ini. Dua orang berpakaian serba hitam dengan salah satu pemimpin di antara mereka yang sangat tampan, tinggi, dan bermata dingin dan sewaktu-waktu bisa berubah. Tap, tap, tap. Suara sepatu yang berjalan. Dini menyadari pria itu datang dan berdiri tepat di depannya. Merasakan pria itu mendekat, ternyata ia sedang mengambil kain yang menyumpal Dini. Hingga pada akhirnya ia bisa bernapas lega dan berbicara. "Kau, siapa kau? Kenapa berani membawaku ke sini?"
Ujar Dini mendongakkan kepala walaupun sia-sia karena tertutup hanya bisa memfungsikan kembali mulutnya. Pria itu tidak menjawab sekalipun. Masih menatap lurus dengan beku. Hah, baru kali ini aku bertemu orang yang menyamar sepertimu. Apa saat ini kau sedang memakai tuxedo mengganti pakaian serba hitammu itu? Bicara Dini. Siapa kau? Apa keuntunganmu dengan menculikku? Apa kau pesaing bisnis, dan ingin aku memberikan dampak besar pada perusahaanmu? Aku bukanlah orang yang tepat karena aku hanya manusia biasa. Hahaha, tidak itu mustahil. Tidak ada seorang pembisnis yang menculik orang seperti ini. Lalu, kau siapa? Hah? Bentak Dini dengan tajam. Seluruh perkataannya kini membuat darahnya naik. Pria itu menghampiri Dini yang masih duduk dan terikat oleh rantai. Pria misterius dengan sentuhan tajam dan menusuk mulai mencium bibir Dini dengan paksa. Tidak tahu akan ada yang menyerang, refleks tidak bisa mengelak dan memberontak untuk menjauh dan menghindar. Sayangnya, kekuatan pria itu tidak bisa mengalahkan gerakan Dini yang lemah, dan malah semakin menarik lebih dalam sambil memegang tengkuknya. Pria itu terus memaksa Dini, sampai ia dibuat menangis. Bibirnya kini mulai basah oleh air mata yang jatuh. Sungguh, kini dirinya sangat sakit hati mendapatkan diuman yang seharusnya tidak dilakukan. Ia tidak tahu siapa pria yang mendiumnya saat ini. Hatinya hancur berkeping-keping kala tidak bisa menjaga diri sampai mendapatkan diuman bibir dari pria lain. Cukup. Aku katakan cukup, berhenti. Ronta Dini berteriak saat ciuman itu longgar. Pria itu berhenti mencium Dini. Dilihatnya air mata yang menampung membasahi kain penutup mata. Tolong. Kali ini saja. Biarkan aku pergi dari sini. Tolong jangan berbuat apapun padaku. Kau harus tahu jika aku sudah memiliki suami, dan saat ini aku juga sedang mengandung anaknya. Hiks. Pria itu menghela napas dan terdengar kasar. Makanlah dulu, aku tidak ingin kau mati kelaparan. Suara pria itu terdengar tidak asing oleh Dini. Aku hanya ingin pulang. Keluargaku pasti mencariku saat ini. Aku mohon. Rengek. Pria itu bangkit dan segera mendorong kereta makanan berisi steak dan wine terlihat menggoda. Dini tertawa, merasakan jika pria itu pergi menjauh dari pandangannya. Aku lebih baik mati daripada harus bertemu dan melihat siapa penculikku. Balas Dini dengan teriak. Kau mati maka anakmu akan mati. Ketusnya dengan suara yang sangat tidak asing terdengar lagi. Dini mendadak histeris mendengar ucapan pria yang seakan mengancamnya seperti itu. Dini mulai bergerak, mencoba melepaskan tambang yang mengikat tangannya. Tapi kita semua tahu, itu adalah usaha yang sia-sia. Pria asing, begitu keji dan menakutkan. Tak ada belas kasih pada wanita itu. Hanya menatap diam tidak berkutik. Melihat Dini kini hancur berkeping-keping. Dia malah berusaha untuk menyuapi makan pada Dini. Namun, selalu gagal untuk ditolak dengan kasar, dengan menyembur makanan yang sudah masuk itu hampir mengenai wajah pria itu. Namun, pria itu tidak menyerah. Dia terus mencoba dan mencoba, walaupun hasilnya tetap sama dengan Dini yang terus mengeluarkan makanan itu dari mulutnya. Dengan sabar dan telaten dengan sedikit ancaman, membuat Dini termenung dan akhirnya bersedia untuk memakan steak itu. Bab 146. Waktu semakin gelap menuju malam hari dan Dini yang sedang diculik masih bertahan pada rantai yang mengikat dan menyekapnya. Seharian itu dia hanya menangis duduk di lantai permadani yang dingin. Tidak bisa berbuat apa-apa selain berharap pertolongan akan datang padanya. Tuan, aku percaya jika kau akan datang menyelamatkan aku, walau aku tahu kau sangat benci padaku. Tolong selamatkan aku, jika tidak selamatkan anakmu. Dalam hatinya berkata walaupun rasanya tidak pantas dan mustahil ia mengharapkan jika Arya akan mencarinya.
Karena terlanjur bertahan terlalu lama di sana, membuat Dini kesal. Dalam kegelapan mata tertutup ia mencoba memberontak dengan mengguncangkan tubuhnya terutama tangannya yang diikat agar bisa lepas. Namun, usaha itu tetap saja gagal. Bukannya terlepas, malah membuat kulit tangannya mengelupas akibat tergesek. Kerit. Suara pintu kembali terbuka. Tap, tap, tap. Suara sepatu seorang yang berjalan menimbulkan suara. Merasakan kehadiran pria itu yang datang mendekat, Dini menghentikan aksinya yang sia-sia. Aku mohon bebaskan aku dari sini. Keluargaku pasti sedang mencariku sekarang. Aku mohon padamu, Tuan. Kata Dini memohon dengan linang air mata. Aku akan melepaskanmu setelah kau menyetujui persyaratan ini. Gema suara pria itu sangat harismatik. Iya, aku akan menyetujuinya. Apa syaratnya? Antusias Dini menjawab karena ingin terbebas. Kau yakin akan menyetujui syarat yang berikan? Ucap pria itu menjebak. Apapun itu asalkan aku bisa pergi dari sini. Ingin kau menjadikanku tumbal untuk perusahaanmu agar sukses, tidak apa-apa. Toh aku sudah lelah dengan hidup ini. Jawab Dini. Baiklah. Asal kau tahu persetujuanmu ini tidak bisa digugat lagi. Aku akan membebaskanmu setelah kau yakin untuk menyetujuinya. Syarat ini adalah syarat utama yang paling mencakup segala syarat lainnya. Pertama, kau harus menjadi milikku. Kedua, kau harus bercerai dengan suamimu. Dan ketiga, kau harus menikah denganku. Kata demi kata sehingga menjadi serangkaian kalimat yang keluar sangat tidak indah untuk didengar. Membuat Dini yang awalnya antusias, kini kembali bersedih mendengar syarat yang bisa membebaskannya ternyata sangat berat. Seketika dadanya sesak mendengar semua pernyataan pria asing itu. Pria itu tidak segan melontarkan syarat tanpa beban sama sekali. Apa yang kau maksud? Dari ketiga syarat itu hanya menguntungkan dirimu. Apakah tidak ada syarat yang benar agar aku bisa terbebas? Ucap Dini dengan bergetar. Syarat itu sudah benar. Aku sudah membuat syarat itu lebih dulu bahkan setelah kita saling bertemu. Tidak ada lagi syarat yang bisa aku ajukan. Syarat macam apa itu? Kenapa kau ingin sekali aku menjadi milikmu sampai menculikku seperti ini? Sebenarnya siapa kau? Apa kita saling kenal di masa lalu? Ucap Dini berteriak. Iya, bukan hanya masa lalu, tapi kita sering bertemu di masa sekarang. Jawab pria itu penuh tanda tanya di benak Dini. Siapa? Aku tidak mengenal dirimu. Aku tidak pernah bertemu pria lain selain suamiku. Jawab Dini bingung. Sudah cukup untuk tidak lagi menyebutnya sebagai suamimu. Dia sendiri tidak pernah menganggapmu ada sebagai istrinya. Kata pria itu. Kau orang lain bagiku. Maka dari itu tidak perlu ikut campur dalam urusan rumah tanggaku. Jawab Dini. Tidak peduli sebesar apapun kau meyakinkan. Karena saat ini aku senang kau menyetujui persyaratan ini. Kapan aku menyetujuinya? Aku sama sekali belum membuat kesepakatan denganmu. Tidak perlu berpura-pura. Karena kau sendiri sudah terikat denganku dari beberapa menit yang lalu. Maka dari itu untuk bisa membuatmu menjadi milikku selamanya, aku akan melakukan apa yang harus kulakukan. Ucap pria itu membuat Dini linglung. Ingin apa kau? Jangan berani macam-macam denganku ataupun bayiku. Gertak Dini. Pria asing itu berjalan mendekat menghampiri rantai yang mengikat kaki Dini dan membukanya. Terasa kelonggaran di kakinya saat rantai itu tidak lagi mengikatnya. Kini pria itu membuka ikatan tambang yang mengikat Dini dan akhirnya terlepas juga. Satu rintangan lagi Dini akan terbebas dan bisa melihat wajah pria yang menculiknya. Dengan perlahan dan seketika ruangan itu memiliki waktu yang berjalan sangat lama. Pria itu membuka kain yang menutup mata Dini. Semua ikatan sudah terlepas dengan sempurna dari tubuhnya.
Tak sabar untuk membuka mata yang tertutup kelopak matanya sendiri agar bisa melihat kepenasaran yang melanda sejak lalu. Perlahan ia membuka dan membulat mata dengan sempurna. Jreng! Cetar! Sekali hentakan bak petir berbunyi sampai menindih hati. Tuan Darwin. Kejut Dini dengan wajah keterkejutan yang tidak tertahan lagi. Ya, pria asing yang sudah menculik Dini itu adalah Darwin. Entah apa yang melatar belakangi Darwin sampai senekat ini. Dengan santai Darwin malah menaikkan satu alisnya dan menyunggingkan bibir. Dalam sekali hentakan untuk berdiri dari duduknya. Dini tidak menyangka jika Darwin dalang di balik semua ini. Selamat datang di rumah kita berdua. Ucap Darwin mendekati Dini yang masih membeku. Jangan mendekat, atau aku akan membunuhmu. Kecam Dini. Hah, sosok Dini yang kukenal tidak akan mungkin membunuh orang menggunakan tangannya. Ucap Darwin yang tidak peduli dengan ancaman. Dia terus berjalan mendekat ke arah Dini yang tengah ketakutan. Jangan mendekat. Tolong jangan lakukan sesuatu padaku. Kau harus ingat batasanmu. Ucap Dini bergemetar berjalan mundur. Batasan? Apa ada jarak di antara kita berdua? Bukankah baru saja kita saling mengikat syarat? Ucap Darwin dengan raut wajah menakutkan dilihat Dini. Masih seperti tadi yang tetap tidak peduli. Darwin sudah berubah menjadi monster yang mengerikan. Dia bukan sosok Darwin yang Dini kenal lagi. Darwin kali ini sangat menakutkan baginya. Dia langsung menyergap tubuh Dini dan memojokkannya di dinding kamar. Tanpa aba-aba, Darwin membungkam Dini dengan bisbirnya. Bisbir Dini membuatnya candu sampai. Dini yang terkekang dan pegangan yang sangat kuat tak mampu melawan. Hanya deras air mata yang menjadi saksi XX mereka yang pedihnya menyayat hati dia saat ini. Tapi harga dirinya tak ingin kalah, Dini bukanlah wanita yang bisa dipermainkan oleh laki-laki siapa saja. Ia berusaha mendorong Darwin dengan kuat dan memberontak agar bisa menghentikan aksinya. Karena tak ada perubahan bahkan Darwin tetap menikmati bisbirnya walaupun dalam gangguan. Kini Dini menggunakan kakinya dengan menggunakannya untuk menendang masa depan Darwin. Arregehah. Seketika Darwin menghentikan aksinya dan mengernyit kesakitan dengan membungkuk, sambil memegang masa depannya yang sakit akibat ditendang oleh Dini. Mengambil kesempatan dalam kesakitan Darwin yang tidak memungkinkan mengejar. Dini sekuat tenaga berlari ke arah pintu untuk melarikan diri. Maafkan aku, Tuan Darwin. Ucap Dini bergetar sebelum pergi. Melihat Dini berlari, Darwin tak mampu menghentikan karena rasanya sangat sakit di sana. Namun, sayang. Pintu kamar itu terkunci dan Dini tidak bisa melarikan diri lebih jauh dari itu. Hah! Tertawa dengan sedikit tertahan, ingin kemana lagi kau akan pergi? Kau tidak akan lolos dariku. Ujar Darwin tertawa. Suasana ruangan menjadi sangat tegang. Dini tengah berusaha dengan perasaan tidak tenang mencoba untuk membuka pintu, sambil sekilas terus melirik ke arah Darwin yang takut menghampirinya lagi. Sia-sia karena entah di mana kunci pintu itu. Darwin memang sudah merencanakan ini dari awal. Sangat pintar dan terencana.